Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-17 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Beliau terkenal dengan nama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau berasal dari Yaman. Sahabat yang mulia ini juga beliau termasuk di antara para da'i dari da'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang da'i, dan da'i ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke beberapa wilayah termasuk negeri Yaman ketika itu. Dan kebiasaan ini atau uslub dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengirim para dai ke beberapa negeri juga diikuti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Seperti pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengutus para dai ke berbagai negeri. Nah, salah satu dai yang diutus oleh Rasulullah pada zaman beliau adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau diutus ke negeri Yaman, ke asalnya. Jadi ini usul dakwah Rasulullah. Nah, seorang dai itu paling bagus ya kalau dia dikirim ke tempat di mana dia berasal. Karena dia lebih paham kondisi negerinya, kondisi tempatnya. Ya. Nah, lebih tepat kalau dia berdakwah di negerinya sendiri. Meskipun memang ada beberapa kasus seseorang itu lebih mudah menyampaikan dakwah di negeri lain, bukan negeri tempatnya. Nah, ini ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah itu tidak mengutus semua para sahabat untuk menjadi dai? Apakah semua para sahabat itu tidak alim, atau mereka belum layak untuk menjadi dai? Jawabnya, mereka semua alim dan mereka semua layak untuk menjadi dai. Nah, para sahabat dalam ilmu mustalahul hadis itu ada kaidah yang mengatakan bahwa kulluhum udul. Seluruh para sahabat itu adalah adil. Tetapi kenapa Rasulullah tidak mengutus mereka semua untuk menjadi dai? Karena memang dai itu adalah fardu kifayah.
Semua orang tidak berkewajiban untuk menjadi dai. Dai itu orang-orang tertentu saja yang memang layak untuk mengemban amanah tersebut. Nah, terkadang seseorang mempunyai ilmu yang luas, tetapi dia belum layak untuk menjadi dai. Kenapa? Ya barangkali gaya penyampaiannya tidak fasih, atau dia tidak bisa menjelaskan apa dari apa yang dia pahami, atau dia tidak mengerti tentang kondisi nad'u orang-orang yang dia dakwahi. Bisa jadi. Sebab syarat seseorang menjadi dai itu bukan hanya dia memiliki ilmu. Memiliki ilmu adalah merupakan syarat utama. Tetapi di sana ada syarat-syarat yang lain, yaitu dia harus paham terhadap apa yang dia hendak sampaikan. Pada likulli maqam, masing-masing tempat itu punya pembicaraan tersendiri. Tidak setiap tempat harus kita bicarakan apa yang kita tahu. Ada seseorang mempunyai pengetahuan yang banyak, tetapi dalam kondisi tertentu atau kesempatan tertentu tidak layak untuk dia menyampaikan apa-apa yang dia tahu. Kenapa? Karena likulli maqam. Masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Jangan sampai kita datang di suatu tempat, ya karena kita merasa bahwa perlu untuk menerangkan ilmu, kita harus sampaikan, padahal tempatnya tidak cocok untuk membicarakan apa yang harus kita bicarakan. Jadi seorang dai bukan hanya dia memiliki bekal ilmu, tapi dia harus tahu apa yang dia sampaikan. Yang kedua, dia harus tahu kondisi mad'u, orang yang hendak dia dakwahi. Sebab itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, itu apa kata Rasulullah? Kalimat pertama yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal adalah innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum di mana kaum ini adalah terdiri dari ahli kitab. Terdiri dari ahli kitab, yaitu Yahud dan Nasara. Apa maksud Rasulullah memberikan tambih, peringatan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa orang yang akan dia dakwahi ini adalah ahli kitab? Apa maksudnya? Ya maksudnya supaya Abu Musa al-Ash'ari Mu'adz bin Jabal mempersiapkan dirinya menghadapi orang-orang yang hendak dia dakwahi. Ya, nah, maka jangan asal nyerocos ya, tidak boleh. Maka dari itu dakwah itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tetapi belajar adalah fardu ain. Dakwah fardu kifayah. Kenapa belajar fardu ain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Atau mempelajari ilmu agama adalah fardu ain. Adapun dakwah adalah fardu kifayah. Hanya orang-orang tertentu. Maka dari itu Rasulullah tidak mengutus semua para sahabat. Tetapi Rasulullah mengutus orang-orang tertentu dari kalangan para sahabat. Ya padahal di sana ada sahabat-sahabat yang alim. Kurang alim apa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala? Ya. Kurang alim apa Ibnu Umar? Ya kurang alim apa Ibnu Abbas? Ya banyak para sahabat-sahabat yang alim. Tetapi Rasulullah justru mengutus Mu'adz bin Jabal dan mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman. Ya. Nah. Baik. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Amin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Beliau bersabda,
Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari. Liyatuba musi'un nahar. Untuk bertaubat, yakni menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Nah, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hal itu terjadi terus-menerus sampai terbitnya matahari dari maghribiha, tempat tenggelamnya. Dari tempat tenggelamnya. Nah, jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, nampak dari konteks hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedua tangan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai tangan. Dan tangan adalah merupakan salah satu sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tangan Allah itu dua. Tangan Allah apa? Dua. Sebagaimana datang dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran, penetapan sifat tangan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu Allah berfirman kepada Iblis dalam surat Shad, qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Atau apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang khalaqatu biyadayya, telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Jadi pendalilannya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Allah itu mempunyai tangan, kedua tangan. Astakbarta am kunta minal 'alin. Apakah engkau sombong atau engkau merasa lebih tinggi? Begitu kata Allah. Nah, maka ikhwan, tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai tangan, dan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah dan layak bagi Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kalau Allah mempunyai tangan, itu bukan berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Tidak. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, laisa laka mithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah menetapkan pendengaran bagi Allah, dan Allah menetapkan penglihatan bagi Allah, tetapi sebelumnya Allah menafikan kesamaan dengan makhluk. Yaitu tidak ada satupun yang
serupa dengan Allah. Tapi Allah itu punya pendengaran dan punya penglihatan. Yani penglihatan Allah dan pendengaran Allah itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Nah, maka ada kaidah di dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu kaidah yang paling agung. Itu tidak boleh tamtsil. Yani tidak boleh menyerupakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ta'ala Allah. Maha suci Allah dari yang demikian. Maha tinggi Allah. Nah, yang kedua, tidak boleh takyir. Yani membagaimanakan bentuknya. Ya, tidak boleh membagaimanakan bentuk. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pendengaran, Allah Subhanahu wa taala mempunyai penglihatan, Allah Tabaraka wa taala mempunyai kedua tangan, maka tidak boleh terbersit dalam benak bagaimana bentuk penglihatan Allah, bagaimana bentuk pendengaran Allah, bagaimana bentuk tangan Allah. Itu tidak boleh. Ya. Sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah kita boleh berpikir? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal manusia untuk mentadabbur ayat-ayat Allah? Maka kita katakan benar. Allah menciptakan asal manusia untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Sahih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan bagi kita pada hal-hal yang boleh kita pikirkan dan boleh kita tadabburi, dan ada hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan. Karena bukannya Allah melarang kita untuk kita tidak boleh menggunakan akal kita, bukan. Tetapi Allah memberikan batasan. Kenapa? Karena andai seseorang memaksakan dirinya masuk dalam perkara tersebut, akalnya tidak akan mampu menjangkau. Akalnya tidak akan mampu menjangkau. Maka dari itu Allah membatasi. Supaya ketika dia sampai pada suatu perkara yang akalnya tidak mampu menjangkau, dia tidak sesat. Dia tidak sesat. Ya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal manusia, Allah menciptakan kesadaran mereka, kepintaran mereka, kecerdasan mereka, tetapi Allah membatasi bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh mereka masuk ke dalam. Kenapa? Karena kalau mereka masuk ke dalamnya, mereka tidak akan jangkau dan mereka akan sesat. Maka Allah berikan batas. Sebab itu agama adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Tetapi agama bukan akal. Agama bukan akal. Agama adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Tetapi agama bukan akal. Sehingga dalam perkara-perkara tertentu Allah memberikan pembebanan syariah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia. Untuk apa? Menunjukkan keterbatasan akal manusia. Syariatnya apa? Ya, syariatnya seperti Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit. Ini apa? Untuk memberikan kesadaran kepada manusia bahwa akalnya itu terbatas. Ya, kalau memang dengan akal manusia tidak mungkin seorang anak Adam mampu melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina dan bahkan dimi'rajkan ke langit dalam satu malam. Dalam satu malam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ratusan mil, perjalanannya itu ratusan mil. Ya, kalau dengan kuda itu berbulan-bulan ya. Kalau kita dapati ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang perjalanan, maka yang terpikirkan oleh kita adalah perjalanan yang berlaku di zaman tersebut, yaitu berjalan kaki, menggunakan kuda, unta, atau bikol.
Jangan ketika dikatakan bahwa jaraknya jarak perjalanan, lalu kita pikirkan perjalanan kereta api. Atau kita pikirkan perjalanan pesawat. Tidak boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika ayat itu turun dan hadis-hadis Rasulullah berbicara tentang perjalanan, maka yang tergambar ketika itu adalah perjalanan di abad tersebut. Paham ya? Nah, maka apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Kemudian bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mi'rajkan Rasulullah itu ke langit. Nah, kalau antum belajar ilmu fisika, ya kalau langit ini kan kecepatan cahaya itu 10 kali 100 pangkat dan 10 ya. Itu kecepatan cahaya. Nah, sementara ilmu fisika mengatakan kalau dalam jarak yang demikian itu besi saja bisa meleleh karena saking apa? Panasnya ya. Nah, bagaimana jasad manusia bisa sampai pada jarak yang demikian? Besi saja bisa meleleh. Tubuh manusia kok tidak meleleh? Maka ini tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah melakukan perjalanan demikian. Maka orang-orang filsafat pun mengatakan karena ini tidak mungkin, maka perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah roh atau mimpi. Atau apa? Mimpi. Kenapa? Karena tidak mungkin jasad beliau. Karena kalau jasad beliau, ilmu fisika mengatakan besi itu bisa meleleh. Loh, jasad Rasulullah tidak meleleh. Lalu orang contoh yang berikut, yakni ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk apa? Apabila terjadi hadas, dia harus berwudu. Ya, misalnya antum ini keluar angin, atau antum masuk kamar mandi. Antum masuk kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar. Antum balik lagi mau sholat. Itu antum tidak istinja saja, tidak. Tapi antum harus wudu. Wudu itu antum harus cuci muka. Apa hubungannya cuci muka dengan keluarnya angin dari dubur antum? Ya. Kalau dipikir apa hubungannya? Apa hubungannya antum kencing kemudian keluar dari kamar mandi mau salat cuci muka? Apa hubungannya muka dan keluarnya air kencing? Ya. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memang mensyariatkan ini untuk menunjukkan kepada manusia akalnya lemah. Ada beberapa perkara dalam agama ini yang tidak mampu dijangkau dengan akal. Secerdas apapun dia. Sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, la kana asfala khufi aula bil masjidil a'la." Kalau seandainya agama ini dengan akal, semuanya bisa ditakar dengan akal, niscaya bawa pantas sepatu lebih utama untuk diusap ya daripada bagian atasnya. Tetapi apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahirihima. Aku sungguh telah melihat Rasulullah usap di atas punggung kedua sepatu. Pertanyaan, kalau hal ini dengan akal, agama harus dengan akal, agama harus tunduk kepada akal, maka apa hubungannya bawa pantas sepatu yang antum injak kotoran, kenapa dia tidak dicuci, tetapi bagian atasnya yang diusap? Apa hubungannya? Apakah antum usap bagian atas kemudian kotoran yang di bawah hilang? Tidak ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah dan melalui perbuatan Rasulullah tidak mencuci bagian bawahnya tetapi mencuci bagian atasnya. Maka hal ini dipikirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini mustahil. Ini tidak masuk akal. Orang pakai sepatu yang bagian bawah injak kotoran, kok ketika berwudu Rasulullah pakai foam, itu diusap di bagian foam. Apa hubungannya? Tidak ada. Maka Ali bin Abi Thalib pun menyebutkan kalimat yang sangat luar biasa kata beliau, "Lau kana dinu birra'yi la kana asfalu khufi aula bil masjidil a'la." Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka bagian bawah pantas sepatu ini lebih utama untuk dicuci daripada bagian atasnya. Ya, ini kesimpulan Ali bin Abi Thalib ketika dia melihat apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas. Ya. Nah, maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, al-aqlu mauludun, akal itu terlahir, makhluk, dia diciptakan oleh Allah. Karena akal itu terlahir, akal itu ciptaan Allah,
Maka akal manusia itu bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya bintang di langit. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas, ada yang lemah dan ada yang kuat. Maka dari itu agama tidak mungkin diletakkan pada sesuatu yang memiliki kelemahan seperti itu. Ya, paham ya? Maka dari itu apa ya kawan? Kita katakan, ya, di dalam beragama ini jangan taruh akalmu di depan agama, jangan. Jangan taruh akalmu di depan wahyu, tapi taruh akalmu di belakang wahyu. Jangan terlalu jauh dari wahyu, karena nanti juga engkau bodoh. Ya, tapi taruh akalmu dekat-dekat saja di belakang wahyu, supaya akalmu itu bisa, kecerdasanmu itu bisa mengikuti wahyu, maka engkau akan cerdas dalam beragama. Ya, karena kalau taruh terlalu jauh juga engkau bisa bodoh dalam beragama. Ya, bisa bodoh dalam beragama. Nah, kalau orang bodoh dalam beragama itu bisa su'ul fahmi, salah paham, bisa jelek dalam pemahaman. Kalau orang jelek dalam pemahaman, dekat juga dengan kesesatan. Dekat juga dengan apa? Dengan kesesatan. Orang meletakkan akal di depan agama sesat, meletakkan akal terlalu jauh dari agama juga sesat. Ya, maka dari itu letakkan akal di belakang agama, tapi jangan terlalu jauh. Ya, nah, makanya khonafidina azanillahu wa iyyakum. Sekali lagi ini dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yaitu Allah mempunyai kedua tangan. Dan kedua tangan Allah itu tidak sama dengan kedua tangan makhluk. Bagaimana bentuknya? Ya, karena Allah tidak mengabarkan itu kepada kita. Sementara yang kita ini tahu itu kalau ada beritanya. Ya, kalau ada beritanya. Ketika Allah berfirman tentang surga, kita tahu surga. Bagaimana bentuk surga, bagaimana keindahan surga, kita tidak tahu. Sampai Allah juga turunkan ayat-ayat tentang keindahan surga. Rasulullah berbicara tentang keindahan surga, baru kita tahu keindahan surga itu. Kalau seandainya tidak ada, maka kita pun tidak akan tahu. Begitupun ketika Allah mengabarkan bahwa Allah mempunyai tangan, maka kita tahu Allah punya tangan. Dan Allah tidak kabarkan bentuk tangan Allah itu bagaimana, maka kita pun tidak tahu bagaimana bentuk tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Paham ya? Baik. Kaidah yang ketiga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kalau disebutkan salah satunya, yakni disebutkan dalam bentuk mudhof-mudhofun ilaih. Siapa di sini surat belajar bahasa Arab? Sudah sampai di bab mudhof-mudhofun ilaih. Sudah lupa. Baik. Jadi sebuah kalimat yang menunjukkan sesuatu itu adalah apa ya? Maksud anak begini. Misalnya tangan atau rumah. Ya, sesuatu yang disebutkan disandarkan kepada Allah. Ya, sesuatu yang disebutkan lalu disandarkan kepada Allah dalam bentuk mudhof-mudhofun ilaih. Belum sampai. Baik. Jadi begini, ikhwan. Katakanlah sebuah kata yang disandarkan dengan Allah. Paham ya? Kalimat yang disandarkan dengan Allah seperti kita katakan begini, Kitabu Muhammadi. Ya, bukunya Muhammad. Ini buku disandarkan kepada Muhammad. Ya. Nah, dan sesuatu yang disandarkan kepada Allah seperti Kitabullah. Ya, Kitabullah berarti kitabnya Allah. Yaitu Al-Quran, kitab suci. Ya, baik. Nah, itu kalau disandarkan kepada Allah maka kita lihat. Kalau dia dipisahkan bisa berdiri sendiri, maka dia itu bukan nama dan sifat Allah. Kalau salah satu kata itu dipisahkan dari Allah dan dia bisa berdiri sendiri, maka dia itu bukan nama dan sifat Allah. Paham ya? Misalnya begini, Kitabullah. Ada dua kata ini, kitab dan Allah. Kita pisahkan. Kitab sendiri, Allah sendiri. Kitab bisa berdiri sendiri? Bisa ya. Buku, sebuah buku. Ya. Berarti kitab itu bukan nama dan sifat Allah. Paham ya? Paham. Baik. Seperti Baitullah. Baitun dan Allah. Ya. Rumah dan Allah. Ini kita gabung. Baitullah. Rumah Allah. Kita pisah. Rumah sendiri, Allah sendiri. Rumah bisa berdiri sendiri? Bisa. Maka rumah itu bukan sifat dan nama Allah. Paham? Paham ya? Sekarang. Yadullah. Tangan Allah. Kita pisah. Tangan dan Allah. Tangan bisa berdiri sendiri? Tidak bisa. Ya, tidak mungkin ada tangan hidup sendiri, tidak mungkin. Ya, maka ini berarti sifat Allah. Paham ya? Bisa ya? Bisa paham di situ ya? Nah, itu satu kaidah yang agung. Dalam apa? Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini antum bisa paham ini. Bisa. Nah, baik. Kemudian Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa rahmat Allah
meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nah. Yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini bahwa di antara syarat diterimanya taubat, adalah dilakukan sebelum matahari terbit dari tempat tenggelam. Dilakukan sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, dan nanti kita bacakan hadis berikutnya tentang perkara ini insyaallah. Baik. Jadi kawan, ada catatan di sini. Di faedah yang ketiga ini ada catatan. Faedah yang ketiga ya. Baik. Faedah yang ketiga ini ada catatan bahwa terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan dia masuk dalam 10 tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda besar hari kiamat itu ada berapa? 10 saja, tidak banyak. Iya. Tapi kalau tanda-tanda kecil itu banyak, iya. Tanda-tanda kecil itu banyak saja. Banyak saja. Sudah terjadi, ada yang sudah selesai, ada yang sudah terjadi dan masih terjadi terus berlangsung sampai dia bersambung dengan tanda-tanda besar. Tapi kalau tanda-tanda besar hari kiamat itu ada 10 saja. Salah satunya adalah matahari terbit dari tempat tenggelam. Baik. Maksud ya? Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahana wa rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya dia berkata, Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari suku Daus, orang Yaman juga, orang Yaman. Jadi sahabat-sahabat ini banyak dari Yaman ya. Insyaallah Yaman ini berkah sekali ya. Banyak sahabat-sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini punya kisah-kisah yang menarik itu banyak sekali. Ya. Di antaranya ada kisah yang ya di mana orang-orang orientalis dan orang-orang yang pengingkar terhadap hadis-hadis Rasulullah itu mereka banyak mendiskreditkan Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka memang ingin mendiskreditkan Islam, ingin menghancurkan Islam. Tapi kalau terang-terangan menghancurkan Islam kan kelihatan nanti ya buruk. Maka dari itu jangan menyerang langsung Islam, tapi menyerang sumber-sumber pembawa riwayat dalam Islam, yaitu menyerang figur-figur para sahabat. Karena agama sampai kepada kita ini melalui para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga apa? Sehingga para sahabat kalau sudah didiskreditkan, sudah dicela, sudah dicaci, maka apa? Ketika orang itu tidak percaya dengan keadilan para sahabat, maka disitulah mereka tidak akan menerima hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat. Ketika mereka tidak menerima hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat, maka runtuhlah agama. Ya, runtuhlah agama. Nah, maka dari itu apa? Mereka menyerang figur-figur para sahabat. Dan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah ini paling banyak diserang. Ya, salah satunya Abu Hurairah ini diserang dengan hadis yang sangat populer sekali, yaitu hadis lalat. Hadis lalat dalam Bulughul Maram sudah lewati pembahasannya ya. Yaitu Rasulullah bersabda, "Idza waqa'at subabu fi ina'i ahadikum", apabila lalat itu jatuh dalam bejana salah seorang dari kalian ya, fala kalian nisuk, maka hendaklah dia celup, kemudian kemudian dia buang. Fa'inna fi ahadi janahaihi syifa wa fil akhar sa. Kenapa? Salah satu sayapnya itu ada, kalau lalat jatuh di gelas kalian begini, maka lalat itu dicelup ke dalam tambah, baru di situ lalatnya dibuang. Tapi minumannya masih tetap boleh diminum. Kenapa? Karena pada salah satu sayap lalat itu ada racun, pada salah satu sayap yang lainnya ada penawar. Ya.
Ada apa? Ada penawar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Orientalis membantah ini. Mereka mengatakan tidak mungkin. Ya kalau pada sayap lalat ada racun, ya itu jelas sudah. Kedokteran modern sudah buktikan. Tapi kalau pada sayap lalat ada penyembuh, ada penawar, itu belum ada. Kedokteran modern belum bisa menerima. Maka dari itu apa? Mereka ramai-ramai membuli Abu Hurairah atas hadis ini. Sampai-sampai suatu ketika, ya, di sebuah masjid di kota Kufa, kalau anda tidak salah, disebutkan dalam biografinya oleh Al-Imam As-Sahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Itu ada seorang guru dia membacakan riwayat-riwayat hadis. Lalu tiba-tiba ada seseorang pendengar itu dia berdiri dan dia berkata, ya Syekh, bagaimana menurut anda hadis ini? Nah, Syekh itu mengatakan hadisnya sahih. Kata dia, bagaimana hadisnya bisa sahih sementara diriwayatkan dari Abu Hurairah? Begitu. Bagaimana hadisnya bisa sahih sementara diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Begitu dia mendiskreditkan Abu Hurairah, tiba-tiba ular itu jatuh dari atap masjid. Tiba-tiba ada ular jatuh dari atap masjid. Dan ular ini kejar orang itu. Semua orang lari. Ular itu tidak mengejarkan siapapun kecuali orang yang mendiskreditkan Abu Hurairah. Lari kemana-mana dikejar sama ular terus. Sampai orang-orang mengatakan, tubu ilallah, tubu ilallah. Ya bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Dan orang ini kemudian dia bertobat. Ya, Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku bertobat, beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Begitu dia beristighfar dan dia bertobat, yang ketiga ular itu hilang. Ular itu apa? Hilang. Jadi ini kisah menakjubkan sekali. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan suatu peristiwa membela Abu Hurairah secara nyata. Ya? Membela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara nyata. Dan ini ada dalam kisah ma'ruf sekali dalam buku-buku biografi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taba Allah alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, ini dari barat ya. Matahari terbit dari barat. Tawaballahu alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jadi bukan matahari terbit dari kiblat, bukan. Ya, salah. Jadi memang kalau bagi wilayah-wilayah yang arah kiblatnya itu di arah barat, ya kita terjemahkan dengan makna seperti itu bisa saja benar, tak apa-apa. Kata memang arah kiblat itu arah barat. Tapi ada wilayah yang arah kiblatnya bukan arah barat, ya. Seperti di Yaman itu kiblatnya ke utara. Ya. Kiblatnya ke mana? Ke utara. Lalu misalnya di Syam, bahkan di Makkah sendiri ya, kiblatnya ke mana? Ya, di Makkah kan kiblatnya bukan ke matahari itu, ke barat, bukan kiblatnya ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Iya. Paham ya? Nah, jadi yang paling tepat itu apa? Matahari terbit dari arah tenggelamnya. Nah, paham ya? Nah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini itu di dalam sahihnya kepada hadis yang ke-2000 sekian, jauh di atas. Ya, hadis ini. Nah. Saya khana fiddina azzajallahu wa iyyakum. Di sini ada faedah ya. Ada faedah. Beberapa faedah yang penting. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba. Selama hamba itu bertaubat masih pada waktunya. Masih pada waktunya. Dan disebutkan dalam hadis ini waktunya itu apa? Sebelum matahari terbit dari tempat tenggelam. Nah, sebagaimana datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi aymaniha khaira. Ini surat Al-An'am ya.
Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Pada hari ketika datang sebahagian tanda-tanda Rabbmu, yakni tanda-tanda Rabbmu itu yang dimaksudkan di sini adalah apa? Matahari itu sudah, para ulama mengatakan tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda Rabbmu yang dimaksudkan dalam ayat ini itu matahari terbit dari barat, dari arah tenggelamnya. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Yani pada waktu itu tidak lagi berguna iman seseorang yang sebelumnya dia belum beriman, atau apa? Atau usaha berbuat baik, yakni amalan-amalan soleh yang dia lakukan yang sebelumnya dia belum lakukan. Jadi ketika matahari sudah terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya itu, seseorang yang belum beriman hari itu dia baru mau beriman, tidak bermanfaat imannya. Seseorang yang belum beramal soleh hari itu dia baru mau beramal soleh, maka tidak lagi bermanfaat amal soleh. Kenapa begini? Maksudnya apa? Ya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa ketika manusia melihat matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka pada hari itulah manusia berbondong-bondong akan beriman dan beramal. Ya. Ketika manusia menyaksikan dengan mata kepala mereka suatu kenyataan yang luar biasa, ya, yaitu ketika matahari ini terbit dari tempat tenggelamnya, maka pada hari itulah manusia berbondong-bondong beriman dan manusia berbondong-bondong melakukan amalan saleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La yanfa'u nafsan imanuha. Tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang lam takun amanat, yang sebelumnya itu dia belum, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya itu dia belum beriman. Sebelumnya belum beriman, baru mau beriman tidak bermanfaat. Ya, sebelumnya tidak beramal saleh, baru mau beramal saleh sekarang tidak bermanfaat. Ya. Nah, maka di situ ya khonafidina azza wa yaitu ternyata memang ya ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya yang begitu luas, Allah selalu memberikan rahmat kepada hamba-Nya. Allah selalu membukakan pintu taubat kepada hamba-Nya. Itu Allah ada beri batas. Ada beri apa? Batas. Ada batas-batas tertentu yang apabila seseorang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melakukan usaha-usaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sampai tiba masanya, atau sampai pada waktu tersebut, sampai pada batasan tersebut, baru dia akan mengatakan bahwa dia akan kembali, dia akan beriman, dia akan beramal, maka itu adalah batasan yang sudah tidak lagi berguna baginya apa yang dia lakukan. Nah, baik, dan nanti disebutkan dalam hadis yang berikut. Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini beliau itu punya kunyah Abu Abdurrahman. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Umar. Dikenal dengan nama Ibnu Umar. Tapi nama beliau adalah Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah. Dan ikhwan, ya nama yang paling dicintai oleh Allah itu ada dua nama. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu ada dua nama. Yaitu nama Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Ada banyak di antara para sahabat itu yang bernama Abdullah dan banyak juga yang bernama Abdurrahman. Dan kalau kita baca biografi para ulama khususnya dalam ilmu mustalah hadis ya, kalau kita pelajari biografi para ulama itu ada ulama-ulama yang nama-nama mereka itu sama dan nama-nama bapak mereka juga sama. Ini yang paling repot. Ya. Kadang namanya sama, nama bapaknya sama. Yang satu sahih, yang satu tidak sahih. Ini yang paling repot. Antum harus tahu sampai 3 kaki ke atas. Baru bisa menentukan, oh ini yang sahih dan ini yang tidak sahih. Iya. Nah, tidak ada orang nama sama. Nama bapaknya juga sama. Jadi dinnya sama. Nama kakeknya itu yang berbeda. Nanti menentukan begitu. Kadang-kadang nama kakeknya juga sama. Nanti nama nisbat yang berbeda. Ada satu misalnya Asyami, ada satu Al-Makki. Orang Makkah, ada satu orang Syam. Nanti baru dilihat, oh orang Syam ini yang lemah, orang Makkah ini yang sahih. Nah kalau keliru, ya kadang-kadang bisa terbalik. Kita kira yang Makkah itu adalah Syam, kita doifkan hadisnya, ternyata hadisnya sahih.
Jadi itu kadang-kadang kekeliruan. Iya ya. Nah, ini ilmu mustalahul hadis. Baik. Kemudian apa ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi di sini bahwa dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu dari Abdullah bin Umar ya, atau Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Masya Allah ya. Ibnu Umar ini sangat terkenal. Orangnya itu sangat ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sering kita ceritakan biografinya Ibnu Umar. Itu sampai-sampai Ibnu Umar ini kalau dia tahu di suatu tempat itu Rasulullah pernah buang air kecil di situ, lalu dia lewat tempat itu, pasti dia datangi untuk buang air kecil. Dia paksa untuk buang air kecil di situ. Dalam rangka untuk apa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hanya sekedar buang air kecil saja, bukan perkara ibadah. Ya, tapi begitulah ya para sahabat dalam usaha untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai perkara-perkara dunia, sampai perkara-perkara apa? Dunia. Sampai seperti apa? Ibnu Umar itu pernah pakai satu terompah, satu sandal. Terompah itu sandal dari kayu ya, kalom yang nanti pakai karet juga ya. Itu apa? Itu Ibnu Umar itu setelah Rasulullah wafat, dia selalu menggunakan sandal tersebut dan tidak pernah lepas dari kakinya. Lalu orang bertanya, kenapa engkau selalu menggunakan sandal yang model kayak gini? Kata Ibnu Umar, demikianlah saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai sandal ini seperti ini. Ya, subhanallah. Padahal pakai sandal kan, tidak pakai sandal seperti itu juga tidak berdosa. Ya, coba itulah keseriusan para sahabat dalam apa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam urusan dunia. Nah, Ibnu Umar dia berkata bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar ini ada sanad yang disebutkan dalam ilmu mustalahul hadis itu silsilatul dhahab, rantai emas. Silsilatul dhahab, rantai emas. Ya, artinya kalau sanadnya orang-orang itu sudah jangan ditanyakan lagi, itu hadisnya sahih. Ya, Imam Malik rahimahullah punya silsilatul dhahab, punya silsilah rantai emas, yakni rawi-rawi yang memang tidak perlu diragukan lagi itu dari Ibnu Umar, dari mantan budaknya, dari Imam Malik, itu pasti sahih. Ya, siapa namanya? Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, kemudian dari siapa? Setelah Ibnu Umar. Ya, mantan budaknya. Siapa namanya? Siapa? Sudah pernah berulang kali. Ada dua orang yang bernama seperti ini. Satu ahli tafsir, satu ahli hadis. Yang ahli tafsir ini kalau bicara, ahli Al-Quran, ahli qiraat, kalau bicara itu keluar bau harum dari mulutnya. Siapa? Untuk antum. Buka lagi catatannya. Karena enggak kasih tahu di sini. Lalu dia berkata bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama lam yughargir. Roh belum sampai di tenggorokan, kerongkongan ya, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Hadis apa? Hasan. Nah. Hadis ini ikhwan fillah azza wa jalla diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Jami' Sunan atau Sunan Tirmidzi itu pada hadis yang 3.500 sekian. Ya, 3.500 sekian. Dan hadis ini insyaallah taala adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang apa? Yang sahih. Nah, meskipun Imam Tirmidzi sendiri beliau mengatakan hadis yang hasan. Hadis ini hadis hasan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ma'ruf di kalangan ahli hadis bahwa Imam Tirmidzi itu punya satu istilah yaitu hadis hasan. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah hadis sahih. Tapi kenapa Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan? Pertama, di zaman
Imam Tirmidzi itu hadis yang dikenal itu hanya dua saja, hadis sahih dan hadis hasan. Sehingga kalau kemudian hari ada di kemudian muncul hadis yang istilah hadis dalam ilmu mustalahul hadis yang baru namanya dhaif, ya. Karena ilmu hadis ini kan bukan apa? Bukan sesuatu yang sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan sesuatu yang ditetapkan oleh wahyu, bukan. Ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yakni ilmu yang baru diterapkan oleh para ulama dalam meneliti kebenaran hadis-hadis Rasulullah. Ya. Jadi dulu itu orang tidak belajar ilmu hadis. Dulu di zaman para sahabat tidak belajar ilmu mustalahul hadis, ya. Tidak ada istilah apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, tidak ada. Ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena hadis ini makin lama makin bercampur di zaman tabi'in, ya, zaman Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, itu mulai ada gangguan-gangguan, mulai ada penyusupan-penyusupan ke dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka dari situ pun ulama mulai merumuskan rumus-rumus untuk menakar hadis-hadis Rasulullah, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang benar-benar dari Rasulullah dan mana yang bukan dari Rasulullah. Ya. Maka di awal-awal itu ilmu hadis ini yang dikenal itu dua saja istilah, sahih dan hasan. Ya. Maka dari itu di kemudian hari baru muncul, zaman setelahnya lagi baru muncul ada istilah namanya istilah yang hadis dhaif. Ya. Nah, ikhwan, sebab itu ulama-ulama di zaman Imam Tirmidzi mereka mengatakan bahwa bolehnya beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Dalam keutamaan beramal, itu yang dimaksudkan adalah hadis hasan. Hadis apa? Hadis hasan. Jadi bukan hadis dhaif yang dikenal di kalangan ulama belakangan. Paham ya? Mahfum ya? Baik. Nah, tapi karena kita ketika bicarakan hal ini pada zaman kita, lalu kita pandang bahwa yang dimaksudkan dengan hadis dhaif itu adalah hadis dhaif menurut ulama belakangan, bukan? Apa? Di zaman awalnya ilmu mustalahul hadis itu ada dua, sahih dan dhaif, bukan sahih dan hasan, sahih dan dhaif. Lalu kemudian nanti baru ada istilah hadis hasan. Hasan itu sedikit di bawah sahih, sedikit di atas dhaif. Kriterianya ada nanti dalam ilmu mustalahul hadis. Di kemudian hari para ulama teliti ternyata ada yang memang tidak sampai sahih, tapi ada yang juga tidak sampai dhaif. Loh Ustaz bisa kayak gitu dari mana? Dari kriteria rawi-rawinya. Ya. Rawi ini jujur, tapi hafalannya sedikit terganggu. Oh, ini bukan sahih, ini bukan kriteria rawi sahih. Tapi bukan dhaif karena bukan pendusta. Jadi apa ya? Hasan, tengah-tengah gitu. Paham? Ya. Mahfum di situ. Nah, maka dari itu apa? Ketika ulama belakangan mengatakan, seperti Imam Nawawi sendiri mengatakan dalam Al-Azkar, ya, bahwa para ulama, para fuqaha, sebagian para fuqaha mengatakan kebolehan beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam fadhailul a'mal, keutamaan beramal. Lalu beliau nukilkan keterangan-keterangan para imam di zaman Imam Tirmidzi. Nah, ternyata hadis-hadis dhaif yang dimaksudkan oleh para ulama di zaman Imam Tirmidzi itu dhaif yang bukan dikenal di kalangan ulama belakangan. Yang kalau diteliti ternyata dia bukan dhaif yang dikenal di ulama belakangan, tetapi dia derajatnya hasan, bukan sahih. Gitu, paham ya? Nah, maka dari itu nanti kalau itu ada ulama bilang boleh beramal dengan dalam fadhailul a'mal dengan hadis-hadis dhaif, kita katakan yang dimaksudkan dengan hadis-hadis dhaif di situ menurut ulama ahlul hadis adalah hadis-hadis hasan. Ya, baik. Kemudian apa ikhwan? Imam Tirmidzi juga punya istilah hadis hasan ini. Sebenarnya para ulama ahlul hadis membahas masalah ini, dikatakan bahwa Imam Tirmidzi itu sangat beradab sekali terhadap guru, sangat beradab terhadap guru. Dan abang tahu, salah seorang guru yang paling berpengaruh kepada Imam Tirmidzi itu siapa? Imam Bukhari.
Imam Bukhari. Jadi gurunya Imam Tirmidzi itu adalah salah satunya Imam Bukhari. Jadi salah satu adab etika yang paling bagus dari Imam Tirmidzi itu, Imam Tirmidzi tidak ingin menggunakan istilah yang sama dengan gurunya karena nanti seolah-olah levelnya itu sama dengan level gurunya. Dia tidak ingin itu. Makanya kalau dalam pemeriksaan Imam Tirmidzi hadis itu sahih, dia jatuhkan vonisnya di bawah standar daripada keterangan gurunya, yaitu hasan. Ya, begitu. Ulama dulu itu adabnya luar biasa ya. Tapi kalau kita ini namanya badui. Namanya apa? Badui. Ya kalau badui itu dulu dia belum tahu itu ya dia nurut. Tapi begitu dia tahu guru masih belum ada, dia sudah dulu. Nah. Tapi Masya Allah ya. Makanya ilmu mereka itu berkah. Ilmu mereka apa? Berkah. Ada istilah baru. Ada istilah baru untuk badui ini. Istilah ini Anda dapatkan di Teforo ini. Ini baru beberapa hari yang lalu. Namanya apa? Kasturi. Kasturi itu kalau dia sudah belajar bicara, dia tahu bicara, itu dia bicara terus. Untuk dia bicara terus. Nah. Jadi kalau dia belum tahu bicara itu dia diam. Tapi begitu dia tahu bicara, dia nyerocos terus menerus. Ya, ini seperti kalau di tanah Arab orang bilang ini istilahnya badui. Badui itu kalau belum tahu jalan, nanut saya. Tapi kalau sudah tahu jalan, nanti masih pagi, dia sudah jalan dulu. Ya. Tetapi apa? Masya Allah ya, ulama ini luar biasa sekali. Adatnya luar biasa. Jadi hadis ini adalah hadis yang apa? Yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, selain kalau Imam Tirmidzi, Imam Nawawi di sini mengatakan rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu saya cukup. Hadis ini sesungguhnya bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, pada hadis yang ke 4.250 sekian gitu. Anak-anak ya. 4.252 ya dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, nah, hadisnya juga hadis sahih. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah. Faedah yang penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama sekali ini taubat tidak akan diterima jika dilakukan ketika nyawa sudah di kerongkongan. Dan ini termasuk salah satu syarat diterimanya taubat ya. Syarat diterimanya taubat itu sebelum nyawa itu di kerongkongan. Sebelum nyawa itu di kerongkongan. Saat ketika nyawa di kerongkongan itu namanya saat naza. Ya, saat naza. Saat orang sedang naza itu saat sakaratul maut itu. Ya. Ketika wal tafatis ketika betis seseorang itu saling menyentuh, ya, wa dhanna annahu al-firaq, ketika itulah dia yakin bahwa itu hari kematiannya datang, wa qila man ra, dan dikatakan kepadanya siapa yang bisa menolong engkau dari apa penyakit yang namanya mati, ya. Maka saat itulah namanya saat nazar, saat sakaratul maut. Kalau orang sudah sakaratul maut baru dia bertobat, itu tidak bermanfaat lagi taubat. Tidak apa? Bermanfaat lagi taubat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 17. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما." Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanyalah jadi pantas bagi orang-orang yang ya'maluna su'a bi jahalah. Mereka melakukan kemaksiatan itu dengan sebab kebodohan. Jadi nanti orang bilang kalau dia sudah tahu dia lakukan kemaksiatan berarti dia tidak taubatnya tidak diterima, ya. Bukan itu pengertiannya. Ahli tafsir mengatakan maksudnya bahwa ya'maluna su'a bi jahalah, dia melakukan kemaksiatan dengan kebodohan. Ini maksudnya setiap orang yang melakukan kemaksiatan itu dia dikatakan jahil. Paham ya? Jadi orang yang menyelisihi ilmunya juga itu jahil. Bukan berarti sama sekali dia tidak tahu. Kalau sama sekali tidak tahu, ya bisa jadi dia dimaafkan, ma'furun, karena tidak tahu, ya. Dalam bukan itu maksudnya. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan, sebab kebodohan yang dimaksudkan di sini adalah
Apa? Karena dia bermaksiat itu sendiri, makanya dia dikatakan bodoh. Ya, walaupun dia sudah tahu, tapi dia menyelisihi ilmunya, maka dia dikatakan bodoh. Bukan tidak tahu sama sekali, bukan ya. Kalau tidak tahu sama sekali bisa dimaafkan, ya. Maka dari itu orang-orang yang hidup di masa fatrah, hidup di masa kekosongan daripada dakwah, atau orang yang hidup di hutan belantara yang tidak pernah dakwah sampai kepadanya dan dia tidak pernah mengenal dunia ini bagaimana, ya. Dia tidak tahu tentang agama sama sekali, maka mudah-mudahan mereka itu berutur nanti di hari kiamat ada hukumnya tersendiri, ya. Paham ya? Nah, karena sama sekali dakwah itu tidak tersentuh kepadanya. Tapi kalau orang-orang sekarang ini sudah di primitif, sudah dakwah, sudah sampai, ya. Sudah ada televisi, parabolanya saja besar, satu rumah itu kadang-kadang 2 parabolanya. Ya. Nah, jadi tidak ada udur lagi kalau dia tidak mau bertaubat. Jadi katakan di sini innama taubatu 'alal ladina innama taubatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalah. Tsumma yatubuna min qaribin. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi orang-orang yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, ya, karena kebodohan. Kemudian ya dia segera bertobat. Yatubuna min qaribin. Kemudian dia segera bertobat. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang diterima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Hakim. Lagi Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim, Maha bijaksana. Ya, menjadi sisi pendalilan di sini tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian dia segera bertobat. Ya, dia tidak tunggu-tunggu sampai saat nazar, saat sakaratul maut. Sisi pendalilan, ya. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang diterima taubat mereka. Orang-orang yang diterima taubat mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alim." Dan taubat itu tidak diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan hingga hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian, qala inni tubtu al-an, baru dia katakan sekarang ini saya bertobat. Ya. Taubat itu tidak begitu. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan taubat yang demikian. Ya. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan taubat yang demikian. Kalau taubat yang demikian itu taubat yang tidak diterima oleh Allah. Maka Allah katakan walaysati taubatu, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan sampai datang kepadanya kematian kepada salah satu dari mereka, lalu dia mengatakan sebetulnya saya sekarang bertobat. Bukan tobat yang seperti itu. Kalau tobat seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu juga sama dengan apa? Fir'aun. Sama dengan Fir'aun. Disebutkan ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 90 sampai 92. Yang menjadi sisi pendalilan itu, jadi ketika ya Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad afaita qabru wa kunta minal mufsidin. Coba antum ambil mushaf supaya lihat di situ. Nanti bacanya bagaimana ini kalimat. Hatta idza atrakahul gharq, ya, sampai Fir'aun itu ketika dia sudah mau tenggelam, qala, baru dia berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Aku sekarang ini beriman bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa allazi, kecuali amanat bihi banu Israil, sesembahan yang Bani Israel itu menyembahnya, yakni Allah maksudnya, ya.
Wa ana minal muslimin, dan saya itu termasuk orang-orang muslim. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau antum belajar tajwid, itu kata-kata ana di dalam Al-Quran itu semuanya dibaca pendek. Ya, kecuali empat saja. Tapi kalau mushaf sekarang sudah enak ya. Mushaf sekarang itu sudah ada tanda-tanda kecil di atas itu. Jadi walaupun dia tulis pakai alif zaidah, pakai alif dua harakat yang harusnya ana panjang, tapi sekarang itu sudah ada buntal kecil di atasnya, itu melambangkan bahwa walaupun ada alif zaidah yang harusnya dua harakat, dia tidak boleh dibaca dua harakat, dia dibaca langsung. Walaupun tulisannya itu Pak ada panjang, ada alif zaidah, tapi dia harus dibaca pendek. Ana, begitu. Tidak boleh ana, tidak boleh. Kecuali empat saja. Salah satunya seperti man ana ba'inda, itu boleh panjang. Itu boleh panjang. Ada empat. Yang ketiganya antum cari sendiri. Itu ilmu tajwid ya. Kemudian satu lagi antum lihat di sini supaya anak kasih tahu ilmu tajwid ya. Di situ kalimatnya bacanya bagaimana ini? Bacanya bagaimana? Al-ana ini bagaimana bacanya? Ketemu? Surat Yunus ayat 91, 92 maksud 92 itu. Al-ana kau pada apa itu? Qablu wa kunta minal mufsidin. Ayat 91 ya. Nah, saya baca ini. Di situ kan itu ada hamzah muqatta, kemudian hamzah zaidah yakni alif zaidah, ya, kemudian lam, kemudian hamzah lagi, ya, kemudian nun. Itu kan kalau misalnya antum lihat di tulisan ini kan baca aal atau bukan ya. Tapi kalau antum baca aal, nah itu nanti salah arti. Nanti artinya apakah sekarang? Tidak boleh. Jadi itu dibacanya langsung panjang. Jadi alif yang satu itu dia berfungsi sebagai zaidah, jangan diberikan harakat. Jadi al-ana. Itu sebenarnya bisa antum baca begini juga. Al-ana. Boleh saja kalau secara bahasa. Tapi kalau dalam ilmu tajwid ini dibaca banyak. Al-ana. A2 itu dijadikan satu. Ya. Maknanya sama. Apakah sekarang? Wa qad asaita, apakah sekarang baru engkau mau bertobat? Wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin, padahal engkau telah lama bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap Fir'aun. Ya. Jadi itu bacanya itu panjang. Itu sebenarnya kalau kita baca begini. Sama. Dalam ilmu tajwid. Satu makna. Ya. Baik. Antum sudah belajar kitab apa tajwid, tentang kitab tajwid ini belajar apa? Tuhfatul Athfal sudah belum? Tajwid yang paling ringan, belum? Nanti tidak apa-apa belajar juga. Ada mushaf itu baca keterangannya di belakang, nanti ada kode-kodenya ya. Nah, terlalu banyak pelajaran yang mau kita ajarkan. Baik, jadi di sini Allah yaitu surat Yunus ayat 91 ini, ayat 90 sampai 92. Ya, tapi di sini anak bacakan sisi pendalilan yang saya ya, yaitu hatta idza adrakahul gharq, sampai Fir'aun itu ketika dia hampir tenggelam, qala, baru dia berkata, amantu, aku sekarang beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali zat yang Bani Israel telah beriman kepadanya. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Lalu Allah katakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Apakah baru sekarang? Ya. Apakah baru sekarang engkau mau beriman? Wa qad asaita, padahal engkau ini telah bermaksiat kepada Allah dalam waktu yang lama sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Fir'aun itu yang dalam keadaan dia mengaku dirinya saja Tuhan, itu ketika dia mau tenggelam pun dia sadar
Ya, setelah ketika mau tenggelam baru sadar bahwa ternyata memang ya, sudah cari pertolongan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Ya, ketika dia berada dalam keadaan musibah baru dia cari pertolongan kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi dia ketika mengaku dirinya Tuhan itu nuraninya sendiri mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Paham ya? Paham ya? Tapi apakah nuraninya itu menjadi kesaksian bahwa dia beriman? Tidak. Paham ya? Maka dari itu iman itu tidak cukup hanya dengan keyakinan hati. Ada orang yang yakini Islam benar, tapi dia masuk gereja terus. Kita katakan, bagaimana kondisinya? Apakah dia dikatakan beriman? Tidak. Karena kalau memang keyakinan saja sudah cukup, maka Fir'aun beriman. Fir'aun apa? Beriman. Ya, Fir'aun. Dia mengatakan dirinya bahwa apa? Sekarang saya beriman kepada bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang Bani Israel menyembah. Ya. Tapi tidak berfaedah juga. Ya. Nah. Karena dia baru mengucapkan itu ketika nyawa sudah di kerongkongan. Dia baru mengucapkan apa yang ada dalam hati kecilnya, dalam nuraninya itu ketika kematian sudah menghampirinya. Ya. Nah, maka di sini juga definisi iman. Ya. Makanya dari iman itu di sini menyelisih orang-orang Murji'ah. Ada satu sekte yang menyimpang dalam Islam ini namanya sekte Murji'ah. Murji'ah itu dia meyakini bahwasanya iman itu cukup keyakinan hati. Dan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu tetap saja stabil. Jadi antum bermaksiat bagaimanapun iman antum tetap stabil. Ya. Jadi kalau kayak begini berarti iman iblis, iman Fir'aun sama dengan iman malaikat. Sama saja. Karena iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Lalu iman itu keyakinan dalam hati berarti iblis juga beriman. Ya, ya. Ya, Fir'aun juga beriman karena iblis juga meyakini keesaan Allah, tapi karena dia bangkang. Ya. Fir'aun juga meyakini bahwa ada sesembahan yang sesungguhnya itu bukan dia, ya, tapi karena dia bangkang. Ya. Maka apa? Ini keyakinan yang batil. Keyakinan Murji'ah ini keyakinan yang batil. Maka keyakinan yang benar, keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah, itu bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa talaffuz bil niyyah. Ya. Nah. Paham ya? Jadi ucapan lisan, keyakinan hati, termasuk talaffuz bil niyyah itu sebagian ulama memasukkan dia dalam etikat dengan hati dan apa? Amalun bil jawarih, pembuktian dengan amal-amal dalam anggota tubuh. Orang dia katakan beriman tapi tidak sholat, misal, juga gawat ya. Lebih parah lagi orang dia katakan dia muslim tapi dia bilang dia bisa mengatur soal-soal gempa ini misalnya. Gawat. Ya. Seolah-olah dia memiliki sifat rububiyah. Dia memiliki sifat ketuhanan. Gempa ini terserah dia saja. Dia mau gempa, dia mau tidak gempa, ya tidak gempa. Seolah-olah dia katakan dia kalau dia mau kiamat, ya kiamat. Kalau tidak kiamat, ya tidak. Jadi kiamat ini terserah dia. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Pernyataan ini pernyataan kufur. Karena dia mengambil hak Allah dalam rububiyah Allah. Ya, ini kalau dibahas oleh para ulama, ini kalimat-kalimat yang membuat dia murtad. Kalimat-kalimat yang membuat dia apa? Murtad. Ini murtad tanpa sadar. Murtad tanpa sadar. Maka bahaya. Bahaya. Kalau kita belajar kasus syubhat, ada kadang-kadang orang itu murtad hanya dengan kalimat-kalimat yang dia keluarkan dari lisan. Kalimat-kalimat semacam ya. Nah, maka bahaya sekali. Baik. Akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang menjadi catatan dari hadis ini adalah bahwa di antara, dikatakan oleh para ulama bahwa di antara syarat taubat itu dilakukan dengan segera. Di antara syarat taubat itu dilakukan dengan apa? Dengan segera. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah ya kawan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Nah, kita punya posisinya konsisten ini belum dapat suara yang benar, masih ada gaul. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait.
Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.